Musa berkata kepada saudaranya Harun, "Telah tiba waktunya untuk menunaikan apa yang telah kujanjikan kepada kaumku. Robku akan memberiku kitab suci setelah aku berpuasa dan bermunajat selama 30 hari. Setelah itu, aku akan kembali kepada kaumku untuk membimbing mereka, meluruskan jalan mereka yang salah. Dan semoga mereka mau kembali kepada jalan yang benar." Telah berkata Musa kepada kaumnya, "Ya kaum, aku akan pergi untuk menjemput janji Allah pada kita. Aku akan berdoa dan bermunajat ke Gunung Huriba selama tidak lebih dari 30 hari. Selama aku pergi, Harun saudaraku akan membimbing kalian. Maka taatilah dia, karena sesungguhnya dia juga merupakan pengganti bagi diriku. Taatilah dia." Di mana kau yang telah berjanji untuk menjadikanku sebagai pemimpin kaumku? Di mana kau yang telah membisikkanku untuk mengerjakan apa yang telah kukerjakan? Apa kau meninggalkanku sekarang? Apakah kau tidak belajar untuk menunggu? Dalam kegelapan, sinar emas akan semakin cemerlang. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Sekarang marilah kita masuk dulu ke dalam gua dan menyempurnakan sihir kita kepada sapi emas itu. Karena dengan begitu, kita dapat menyesatkan orang-orang yang lemah dari kalangan Bani Israel dan mereka yang masih dangkal imannya. Ayolah muridku, karena dalam kegelapan kita dapat menyempurnakan sihir kita sebelum cahaya datang, dan kita tidak akan dapat melakukan hal dalam kegelapan. Mari muridku. Kau selalu banyak mengajariku, ya tuanku. Yang pertama, untuk menunggu kegelapan datang. Baiklah, aku akan mengikutimu. Mari, kita masuk ke dalam. Bagus. Mari kita ke dalam, muridku ya Samiri. Bukankah kau masih ingin banyak belajar dariku tentang hal-hal yang belum kau ketahui, Samiri? Hah? Iya, tuanku. Ya paduka tuanku Raja Kegelapan, ajarilah aku. Sesungguhnya aku sudah membisikkanmu dan kau sudah mendengarkanku, Samiri. Aku bersaksi bahwa kau telah membisikkan keburukan dan aku siap mendengarkannya dengan sepenuh hati. Aku akan memberikan kekuatan padamu sehingga menjadikan sapi ini sesembahan mereka yang menyesatkan. Mereka akan menyembahnya dan bahkan mempercayainya. Sekarang aku akan memberinya suara yang akan membuat alam akan tunduk kepadanya dan percaya bahwa semua ini adalah kekuatan yang mereka sembah selama ini. Padahal apa yang mereka lakukan adalah menghancurkan kehidupan mereka sendiri. Telah tiba waktunya, Samiri. Bani Israel tidak akan lagi mendengarkan Musa, dan kau akan menjadi pemuka agama sesembahan mereka yang memiliki kekuasaan, kecintaan, dan juga memiliki ketaatan. Ya Tuhanku yang
berikanlah kami berkah-Mu. Ya Tuhanku yang agung, Berikan berkah-Mu. ya Tuhanku yang agung, Aku mohon berkatilah kami. Ya Tuhanku yang agung, berikanlah kami berkah-Mu. Kami sungguh menyembah-Mu ya Tuhanku. Ya Tuhan, kami benar-benar memuji-Mu. Berikanlah kami rizki. Ya Tuhanku, berikanlah berkah untuk kami. Harun berkata, "Hai kaumku, apa yang kalian sembah ini?" Dia Tuhan kami ya Harun. Harun berkata, "Bukankah dia cuma sebongkah emas? Dia tidak dapat memberikan manfaat dan tidak dapat mendatangkan bencana. Dia tidak mendengar dan tidak berbicara." Tapi ia Tuhan yang nyata dan berwujud Harun. Sesungguhnya ia akan mendengarkan permintaan kami. Dia maha mendengar. Harun berkata, "Kenapa ketika Musa meninggalkan kalian, kalian melupakan apa yang dipesankan Musa pada kalian?" Tapi ini juga kan kehendak Tuhan. Seperti yang kita ketahui, dia telah menenggelamkan Firaun di Laut Merah. Harun berkata, "Kalian sungguh lemah dan tidak dapat menahan godaan, ya Bani Israel." Tapi kau juga lemah dan miskin. Tidak akan menakjubkan bagimu melihat sapi emas sebesar ini, ha? Harun berkata, "Ya kaumku, Tuhan kalian adalah Tuhan Musa dan Tuhan Harun, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang telah menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya." Jika kau tidak ini, kami akan membunuhmu. Percayalah. Harun berkata, "Bunuhlah aku, atau lakukanlah apapun yang kalian inginkan." Ketika Musa datang, dia akan menemukan bahwa aku tidak bersalah, dan aku tidak terkait dengan apa yang kalian lakukan. Ingatlah itu. Tapi semuanya terserah pada kalian. Mana yang benar dan mana yang salah. Jika begitu, mungkin akan terjadi perang di antara Bani Israel, dan di antara mereka akan menyembah Tuhan Musa dan menyembah sesembahan ini. Apakah yang kukatakan ini betul? Harun berkata, "Aku akan meninggalkan kalian. Semoga Musa dapat mengembalikan kalian ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah." Aku minta padamu Harun, jangan berbuat macam-macam sebelum Musa kembali dari kepergiannya. Ingat itu. Bismillahirrahmanirrahim. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين صدق الله العظيم. Musa menyelesaikan puasanya dan bersegera kepadanya, agar Allah memberi ridhonya dan memberinya wahyu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang terjadi pada kaum Musa. Dan saat itu, Allah memberitahunya bahwa Allah telah menguji kaumnya sepeninggalnya dan bahwa kaumnya telah sesat. Ya, Samiri telah menyesatkan mereka. Ternyata Samiri itu benar-benar orang yang jahat. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري صدق الله العظيم. Ya Tuhan kami, Ya Tuhan kami, Berikanlah berkah-Mu. bagusnya pemandangan ini. Marilah ya kaum,
sehingga Tuhan kalian ridho pada kalian. Ayo sembahlah dia. Ya Tuhan kami, ya Tuhan kami. Musa berkata, "Bukankah Tuhan kalian telah menjanjikan janji yang baik? Tidakkah kalian takut akan murka Tuhan karena kalian meninggalkan janji kalian padanya?" Ya Musa, kami melanggar janji itu atas kemauan kami sendiri, tetapi kini kami lebih beriman. Musa berkata, "Kalian kembali kepada kesesatan dan kekafiran." Samiri telah menyuruh kami mengumpulkan emas dan perhiasan yang kami bawa dari Mesir, dan lihatlah apa yang dilakukannya. Dia telah membuatkan kami sapi yang menakjubkan, dan dia berkata, "Inilah Tuhan kalian." Dengarkanlah, inilah Tuhan kalian, Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Musa berkata, "Betapa buruk apa yang telah kalian lakukan. Betapa buruk Tuhan yang kalian sembah itu. Tidak mampu bercakap-cakap, mendatangkan manfaat ataupun bencana buat kalian." Harun berkata, "Aku telah mengatakan pada mereka sebelumnya untuk mendengarkanku, ya Musa. Tetapi mereka tidak mau mendengar." Musa berkata, "Harun, bukankah aku telah menyuruhmu untuk menjaga mereka dari kesesatan? Apakah kau tidak melarang mereka sehingga mereka seperti ini?" Harun berkata, "Mereka tidak mau mendengarkanku karena mereka merasa telah mempunyai pemimpin mereka. Aku takut kau akan berkata, 'Sudahlah, kita tinggalkan Bani Israel.'" Musa berkata, "Ya Samiri, apa yang menyebabkanmu melakukan perbuatan mungkar ini?" Ya Nabi Allah, aku melihat apa yang tidak kau lihat, dan aku hanya melakukan apa yang diperintahkan kepadaku, sebagaimana Rasul telah diperintahkan oleh Tuhannya. Musa berkata, "Hukumanmu di hidupmu adalah orang-orang akan takut menyentuhmu dan berdekatan denganmu. Sedangkan kau hanya dapat mengatakan, 'Jangan sentuh aku,' kepada orang yang kau lihat. Sedangkan hukumanmu kelak di akhirat tidak akan dapat kau hindari karena kesesatanmu. Dan kau telah menyesatkan orang lain juga." Bismillahirrahmanirrahim. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما صدق الله العظيم. Jangan. Jangan lakukan itu padaku. Tolong, aku mohon. Tolong. Tolong jangan lakukan. Allah mewahyukan kepada Musa bahwa taubat Bani Israel adalah dengan membunuh mereka, orang-orang yang dekat dengan mereka, keluarga atau teman mereka.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. صدق الله العظيم.